Salam saudaraku, bagaimana kabar saudara? Selamat hari Minggu. Hari ini saya mau mengajak saudara merenungkan firman Tuhan dalam Matius 25 ayat yang ke-40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kita masih melanjutkan tentang mengasihi gereja Tuhan, saudaraku. Gereja itu bukan gedungnya semata. Gereja itu adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Saya dan saudara. Yang terdiri daripada berbagai macam status sosial, kehidupan, ekonomi yang berbeda-beda. Dan Tuhan menyuruh kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Di tengah-tengah kota Bangkok ada sebuah toko emas yang sangat ramai. Toko emas ini biasanya tutup jam 7, tetapi sering sekali dia tutup jam 8 oleh karena banyaknya pengunjung. Yang aneh dari toko emas ini adalah setiap hari ada seorang laki-laki setengah tua yang secara mental kurang sehat memilih untuk tidur di depan toko ini tatkala toko menjadi sepi. Namun sering sekali saudaraku, dia datang jam 7, toko belum tutup. Sehingga ketika dia datang, sang pemilik toko merasa terganggu, melihat pakaiannya kotor, compang-camping. Pemilik toko takut kalau nanti calon pelanggannya lari karena melihatnya dengan jijik. Sehingga tidak jarang pemilik toko membentaknya, mendorongnya, menjorokkannya, mengusirnya. Bahkan tidak jarang dengan kata-kata yang kasar dan meludahinya supaya dia kapok dan tidak datang lagi. Namun apa yang terjadi saudaraku? Laki-laki setengah tua ini tidak pernah mau pergi. Dia selalu memilih untuk tidur dan bermalam di sana. Suatu hari, 2 hari lamanya, pemilik toko tidak melihat. Dan dia tersadar. Dia seolah-olah mencari. Loh, kok nggak ada laki-laki setengah tua itu? Lalu dia mulai bertanya kiri kanan. Mana orang itu? Sambil dia bercanda barangkali. Tapi tidak ada yang tahu saudaraku. Dia punya akal. Lalu dia lihat CCTV. Dia putar rekaman 1 minggu terakhir. Betapa kagetnya dia saudaraku. Dalam rekaman itu, 2 hal yang dia petik, yang dia dapatkan. Yang pertama, ternyata setiap malam laki-laki setengah tua ini menjadi penjaga malam atas tokonya. Karena begitu banyak orang jahat, perampok yang mengincar tokonya. Sehingga oleh karena keberadaannya, setiap malam dia selalu menghadapi orang-orang yang ingin membongkar toko itu. Tidak jarang dia harus bertengkar habis-habisan dan tidak jarang dia terluka lebam-lebam saudara. Tidak jarang pula dia harus berteriak keras-keras di tengah kesunyian kota Bangkok di malam hari. Namun dia tetap membela. Seakan-akan itu adalah tokonya sendiri. Seakan-akan dia dibayar untuk menjaga toko itu. Tetapi hal kedua yang membuat pemilik toko menjadi terhenyak adalah pada rekaman terakhir, di 2 hari terakhir, dia melihat sekelompok pemuda datang ingin membongkar toko emasnya. Dan seperti biasa, laki-laki setengah tua ini menghadapi mereka dengan begitu berani. Mereka bergulat hampir setengah jam saudaraku. Mereka bergulat sampai akhirnya laki-laki setengah tua ini tadi berteriak-teriak berharap mendapatkan pertolongan saudaraku. Namun kedua lelaki ini tetap mencoba untuk membongkar daripada toko emas itu. Sampai akhirnya sekelompok pemuda yang lain datang untuk menolong. Maka larilah pemuda yang ingin membongkar tadi. Sebelum mereka pergi, dia menusukkan pisaunya ke perut daripada laki-laki setengah tua dan meninggal. Melihat rekaman itu, pemilik toko terhempas, terhenyak. Karena dia merasa sangat bersalah. Dia salah sangka. Dia salah menilai. Orang yang selama ini dia pikir mengganggu, ternyata dialah yang selama ini melindungi. Orang yang selama ini dia berpikir hanya merugikan, ternyata dialah yang menjagai. Yang paling dia sesali tentunya adalah dia tidak punya kesempatan lagi untuk membalas kebaikan,
daripada laki-laki setengah tua yang kelihatan kurang sehat secara mental itu. Bukankah kita sering berjumpa dengan seseorang yang sudah terkapar di rumah sakit, yang sudah terbaring lemah, yang sudah bangkrut dan seterusnya, lalu berkata, kalau aku sembuh, semua hartaku kuberikan untuk Tuhan, untuk pelayanan. Kalau dia sudah terpuruk, merugi, lalu dia berkata, kalau Tuhan izinkan aku diberkati lagi, aku akan melayani Tuhan, mengasihi gereja Tuhan. Saudaraku, jangan tunggu sampai kita tidak punya kesempatan lagi, sehingga kita mau mengasihi Tuhan. Tapi hari ini, saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini, jangan keraskan hatimu. Hari ini adalah kesempatan untuk engkau menjadi berkat bagi sesama, bagi yang lemah di antaramu, bagi gereja Tuhan. Ambil bagian. Kalau tidak dengan tenagamu, dengan hartamu. Kalau tidak dengan hartamu, dengan doamu. Tidak dengan waktumu. Semuanya itu bisa saudara berikan untuk Tuhan. Sebab tidak selalu ada kesempatan itu. Namun selagi masih ada kesempatan, pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Sebagai bukti, engkau mensyukuri apa yang Tuhan kerjakan dan Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Dalam Matius 25 ini tadi dijelaskan bahwa pada akhirnya akan dipisahkan kambing dan domba. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Kepada domba dia berkata, mari ikut di dalam pesta. Mari ikut dalam kumpulan orang-orang yang diberkati. Ayat 34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Tapi apa yang terjadi kepada mereka yang tidak mengasihi? Mereka akan dibinasakan. Mari belajar mengasihi gereja Tuhan dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati.